Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel kita bersama. Salam Revolvere Merdeka. Hari ini saya ingin mengkilas balik sebuah peristiwa yang menggembarkan selang 1 tahun setelah kejatuhan Orde Baru. Peristiwa ini waktu itu cukup sangat menghebohkan di tanah air. Sebuah peristiwa yang sebenarnya sangat memalukan. Peristiwa tersebut adalah sebuah keberhasilan, namun juga seperti saya sebut tadi memalukan. Peristiwa apa itu? Jadi begini teman-teman Revolvere Channel. Pada suatu malam di tanggal 8 Agustus, Polres Metro Jakarta Barat menggelar sebuah operasi yang bernama Operasi Kilat Jaya, dan berhasil menggerebek sebuah kamar nomor 408 di Hotel Travel yang terletak di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Di situ Polres Metro Jakarta Barat menuai kesuksesan yang luar biasa. Dalam peristiwa penggerebekan tersebut ditemukan 6.218 butir ekstasi, 1,6 kilogram sabu-sabu, 27 gram putau, ganja, dan lain sebagainya. Saya kurang begitu ingat, dan jumlah sabu yang sebenarnya pun juga simpang siur saat itu, namun 1,6 kilo itu adalah sesuai dengan barang bukti di persidangan. Hal ini menarik. Konon katanya di kamar tersebut juga ditemukan beberapa pucuk senjata api. Konon ceritanya begitu. Ramelah media massa memberitakan. Dan yang ditangkap waktu itu adalah konon mengaku bernama Diki Setiawan. Ditangkap, di sakunya juga terselip kristal warna biru berjenis sabu-sabu, bong sabu, aluminium foil, dan timbangan. Lalu ramelah media menyiarkan berita tersebut, dan dibawalah para tersangka tersebut ke Polres Jakarta Barat, karena yang ditangkap tidak hanya seorang yang mengaku bernama Diki Setiawan. Sesampainya di Polres Jakarta Barat, konon tiba-tiba Polres Jakarta Barat ditelepon oleh seseorang oknum dari Kesatuan TNI AD yang mengabarkan bahwa yang ditangkap tersebut adalah bukan Diki Setiawan. Yang ditangkap tersebut adalah Letnan 2 Infanteri Agus Isro Mi'raj, putra Jenderal Subagio HS, Kasat
waktu itu. Tambah gempar media saat itu. Dan terjadi kesimpang siuran berita karena wajar, karena yang ditangkap adalah seorang anak perwira tinggi TNI AD. Ada beberapa yang berusaha menutup-nutupi kasus tersebut. Namun sayang, berita sudah pecah dan menggembarkan karena jumlah tangkapannya luar biasa waktu itu. Zaman itu medsos belum seramai sekarang. Ini sangat memalukan. Konon Agus Isro ditangkap saat menggelar pesta narkoba di hari ulang tahunnya. Lalu media terus menyorotlah, wajar itu. Dan akhirnya sampailah pada persidangan di mahkamah militer, karena Agus Isro adalah tentara aktif sehingga pelimpahan terjadi di hukum militer. Agus Isro terbukti dan kemudian dijatuhi hukuman 4 tahun penjara ditambah pemecatan dari keanggotaan TNI saat itu. Ini menarik. Kemudian setelah vonis tersebut, media senyap, seolah melupakan. Netizen plus 62 belum ramai seperti sekarang di tahun 99 itu. Entah bagaimana ceritanya, Agus Isro ini mungkin mengajukan banding dan kemudian selanjutnya mengajukan gerasi atau bagaimana. Namun faktanya sang letnan tersebut hari ini masih menjadi tentara aktif dan sangat mencengangkan. Kenapa demikian? Sang tentara tersebut hari ini telah menyandang pangkat Mayor Jenderal, salah satu di antara 5 orang Mayor Jenderal yang berasal dari Akademi Militer Angkatan 97. Memang ada yang memang berprestasi, yaitu pemegang Adi Makayasa saat itu, salah satu di antara ke-5 jenderal tersebut. Ini menarik. Dengan latar belakang tersebut, saya jadi bertanya, apa sebenarnya prestasi yang luar biasa yang menjadikan Agus Isro tersebut salah satu yang tercepat meraih bintang 2 di Angkatan 97. Karena apa? Waktu dia menjabat perwira menengah, yaitu seorang kolonel, dia pun juga ditempatkan di kodim yang sangat strategis, yaitu menjadi
Dandim Depok sebelum dia menjadi bintang 1. Apa sebenarnya yang menarik dari diri Agus Isro tersebut? Apa prestasinya? Ternyata prestasinya tersebut adalah bapaknya saat itu menjabat sebagai One Team Press dan kemudian menjadi tim sukses Pak Prabowo. Mungkin saat menjadi tim sukses Pak Prabowo inilah yang menyebabkan Agus Isro tersebut kemudian menyandang bintang 2. Ini sebenarnya sangat janggal. Meritokrasi di TNI terancam dengan hal-hal yang demikian. Ataukah mungkin si sang mayor jenderal tersebut punya prestasi yang disembunyikan di TNI karena mungkin menyangkut fungsi-fungsi intelijen, tapi yang mana ya? Saya kok belum menemukan prestasi dari Agus Isro tersebut selain prestasi pernah dihukum dan diberhentikan dari kesatuan TNI. Bagaimana pedihnya teman-teman seangkatan yang berprestasi dan belum menduduki jabatan bintang 2 melihat Agus Isro dengan enaknya melenggang menjabat meraih bintang 2. Untuk hal ini saya bolehkan mempertanyakan kepada Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, yaitu Bapak Presiden. Apa alasan putra sang mantan Kasat tersebut meraih jabatan bintang 2? Jangan sampai ini menjadi nilai titik yang merusak kondisi Tentara Nasional Indonesia yang kita banggakan bersama saat ini. Jangan dirusak oleh hal-hal yang demikian. Jikapun ada politik balas budi dari Pak Prabowo, janganlah demikian, Pak. Kirim saja dia bersekolah atau tempatkan di manalah yang sekiranya tidak membuat cemburu teman-teman seangkatannya. Yang semut sedikitlah, Pak Presiden. Ini hanya ungkapan pertanyaan kepada Panglima tertinggi dan ungkapan pertanyaan kepada lingkungan internal TNI AD. Saya bukan bermaksud mengadu domba. Ada 2 jenderal yang saat ini saya anggap dari Kastaningrat, namun perlakuannya berbeda. Siapakah yang keduanya tersebut ya? Yang satunya si Mayor Jenderal Agus Isro, putra Kasat Subagio HS, dan yang mantan Kasat Subagio HS, saya ulangi, dan yang satunya adalah Jenderal Kunto Arif, Letnan Jenderal Kunto Arif, putra mantan Wapres Trisutrisno. Kunto Arif saya amati cukup potensial dan berprestasi, namun terseok-seok karirnya. Berbeda dengan Agus Isro. Kalau kemudian saya tarik ke belakang, ternyata Letnan Jenderal Kunto ini
agak berseberangan dengan Solo Kodok itu, dan yang hubungannya mesra dengan Solo Kodok adalah Jenderal Subagio HS. Apakah karena faktor ini sehingga Mayor Jenderal Agus Isrok meraih prestasi bintang 2 tercepat di angkatannya? Saya harap mohon dijawab, tulis berbagai kritik komentar di kolom komentar. Barangkali saya salah, namun kami mohon pencerahan, Pak. Institusi TNI, marilah kita jaga bersama untuk soliditasnya. Ini bisa menjadikan ketidaksolidan di Angkatan 97 loh. Janganlah hal-hal yang demikian ini merusak soliditas tersebut. Sekian dari kami. Mohon sekiranya ini menjadikan bahan koreksi. Sekian dan terima kasih. Salam Revolvere Merdeka.